Umar, tanya dulu sebelum motong tangan saya. Mengapa saya mencuri? Ada yang namanya fikih Umar. Fikih Umar. Fikih Umar ini kadang-kadang terasa bertentangan dengan ayat Al-Quran bahkan. Satu contoh misalnya nih, Mila ya. Ketika terjadi paceklik panjang, krisis pangan di Madinah, yang disebut dalam sejarah itu Amul Maja'ah, tahun kelaparan, itu pernah terjadi kasus pencurian. Jadi ada orang bekerja pada orang lain, kemudian dia menggembalakan unta, untanya itu disembelih, Mila. Untuk diapakan? Dimakan oleh mereka nih, para pekerja. Maka kemudian pemilik majikannya itu lapor sama Sayyidina Umar ibn Khattab. Ini pekerja saya mencuri, Umar, mencuri unta saya. Kalau gitu kata Umar, kita potong tangannya karena sudah sampai pada nisabnya. Maka ketika dihadapkan di depan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, orang tadi mengatakan, Umar, tanya dulu sebelum motong tangan saya, mengapa saya mencuri? Sederhananya para pemirsa, yang pertama, ternyata orang ini orang miskin di tengah-tengah paceklik. Ya, maka majikannya boleh jadi ini orang kaya tapi pelit, tidak punya kepedulian sosial. Maka ketiga itu, ini namanya ada syubhah. Syubhah itu dalam fikih itu ada delik. Misalnya keyakinan orang ini kan di dalam hartanya orang kaya itu ada haknya orang miskin. Maka karena dia dalam keadaan lapar, dia katakan, loh majikan saya ini kan kaya, saya lapar dan miskin, kan dia punya kewajiban nolong saya. Tapi tidak pakai ngomong nih, dan ini nggak boleh dilakukan sebenarnya. Dia ambil sendiri hak dia. Tapi ini namanya syubhat. Dalam hadis yang disepakati dan diamalkan semua ulama, idra'ul hududa bisyubhat. Semua hukum had itu bisa jadi kisos, menghilangkan nyawa, atau memotong bagian anggota tubuh, itu tidak boleh ditetapkan oleh hakim kalau masih ada keraguan-raguan, kemungkinan pemahaman yang berbeda. Itu satu. Yang kedua, apakah orang ini dikatakan pencuri? As-sariqatu fil Islam itu artinya apa? Dalam Islam pencurian itu mengambil harta yang disimpan oleh pemiliknya, itu tetap ala wajib ta'addi, karena keinginan untuk memiliki dibangun keserakahan. Sementara dia ketika memotong itu didorong oleh hukum darurat karena lapar. Maka ketika Sayyidina Umar tidak memotong tangan, itu bukan berarti Sayyidina Umar menentang ayat Quran. Tetapi beliau sedang mengamalkan ayat Quran ini dan mengamalkan keseluruhan ayat yang lain. Sehingga nanti ketika ditetapkan hukum ini, tidak ada sempitnya sudut pandang atau malah praktek terhadap satu ayat. Hari itu Sayyidina Umar tidak memotong tangan. Kenapa? Ada alasan. Kalau orang tadi dipotong tangannya, itu justru bertentangan dengan ayat Al-Quran.